Baik ya teman-teman, kemarin kita sudah bahas metode harga pokok proses bagian pertama untuk contoh 2 departemen produksi. Nah, bagian terakhir kemarin kita sudah mencoba memposting jurnal, baik transaksi di departemen A maupun departemen B. Ya. Nah, postingnya adalah ini. Ya. Jadi pemakaian bahan baku di departemen A, pemakaian bahan baku departemen B, gaji dan upah yang dibebankan di departemen A untuk upah langsung, dan upah langsung yang dibebankan departemen B. Ya, macam-macam BOP masuk sini. Kemudian pembebanan BOP di departemen A maupun departemen B berdasarkan BOP sesungguhnya. Ini yang A, ini yang B. Nah, departemen A yang sudah selesai produknya langsung ditransfer ke B, diproses lebih lanjut. Dan sampai akhir periode, departemen A sudah menyelesaikan sebagian besar dan sebagian masih ada yang belum selesai nampak dalam akun persediaan barang dalam proses departemen A yang jumlah 66.000 ini. Sedang departemen B juga ada sebagian yang belum selesai diproses pada akhir periode bulan Januari ya, sebesar 122.500. Ya, sampai itu ya kemarin. Nah, persediaan barang dalam proses akhir baik departemen A maupun departemen B ini ya, akan diproses atau diselesaikan bulan Februari. Ya, baik yang departemen A maupun yang departemen B. Nah, jadi nanti dilanjutkan di departemen di bulan Februari, tetapi sebagian sudah membawa harga pokok di bulan Januari. Harga pokok bulan Januari itu berdasarkan biaya-biaya yang dibebankan bulan Januari. Nah, nanti di bulan Februari ada pembebanan biaya produksi lagi, baik untuk menyelesaikan yang belum selesai bulan Januari ini, maupun produk yang memang masuk bulan Februari, yang sungguh-sungguh baru masuk bulan Februari. Tentu harga pokok bulan Februari berbeda dengan bulan Januari. Nah, perbedaan itu disebabkan apa? Bisa misalnya biaya bahan, secara fisiknya persatuan produk selesai itu secara fisik bahannya sama. Mungkin. Tapi mungkin juga beda. Ya, kalau misalnya ada produk rusak dan lain-lainnya. Tapi mungkin sama secara fisik. Tapi rupiahnya mungkin berbeda. Karena harga bahan naik misalnya. Menyebabkan biaya bahan naik. Juga biaya tenaga kerja. Sangat mungkin biaya tenaga kerja bulan Februari persatuan produknya bisa berbeda dengan yang Januari. Ya, mungkin bulan Februari ada tambahan biaya, ya, kenaikan tarif, atau mungkin juga ada kesejahteraan tambahan menjelang hari raya misalnya, menyebabkan BOP-nya tambah. Nah, sehingga pada prinsipnya harga pokok produk bulan Februari persatuannya bisa berbeda dengan bulan Januari. Kalau begitu, nanti bulan Februari ada harga pokok yang dibawa dari bulan Januari, yaitu yang melekat pada produk dalam proses akhir Januari dan menjadi awal Februari ini, dan harga pokok yang dikeluarkan bulan Februari. Oke. Ini. Jadi ini dijelaskan ada 2 harga pokok, ya. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal tadi yang saya jelaskan. Departemen A 66.000, Departemen B 22.500,
500.000 tadi, 22.500 tadi, dan harga pokok yang terjadi periode berjalan yang Februari. Nah, ini menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Yaitu ketika menentukan harga pokok produk selesai. Ya, dalam menentukan harga pokok produk selesai itu mau pakai harga pokok persatuan yang mana? Karena ada dua macam. Nah, bisa ditempuh. Pertama, metode rata-rata. Berarti digabung saja, kemudian dibagi unit ekuivalennya, ketemu harga pokok persatuan rata-rata, atau biaya persatuan rata-rata. Atau dengan cara kedua, dihitung sendiri-sendiri. Dengan demikian, menggunakan metode MPKP, atau first in, first out. Nah, ada dua metode pemecahannya. Jadi, memilih metode rata-rata ataukah metode MPKP, ini terjadi, pilihan ini harus dilakukan apabila memang awal periode ada produk dalam proses awal yang dibawa dari periode sebelumnya. Nah, kalau perusahaan yang baru berdiri, itu tidak ada persediaan produk dalam proses awal. Tapi perusahaan yang berdiri sudah tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, biasanya ada produk dalam proses awal, yaitu yang dibawa dari akhir periode sebelumnya. Jadi ada dua metode. Nah, perbedaan dua metode itu pada prinsipnya dalam menghitung biaya persatuan, perbedaan ya, itu ditunjukkan pada produk ekuivalen sebagai pembaginya. Karena biaya persatuan itu kan biaya dibagi, jumlah biaya dibagi produk ekuivalen. Kemarin kan begitu. Nah, kalau menggunakan rata-rata, nanti biayanya itu seluruhnya berapa digabung, dibagi produk ekuivalen yang dihitung seperti ini. Ya, kalau menggunakan metode rata-rata, persediaan produk dalam proses awal dalam menghitung produk ekuivalen diabaikan. Yang dilihat hanya produk selesai dan produk dalam proses akhir. Produk dalam proses awal diabaikan karena dibuat rata-rata, langsung dihitung saja. Tetapi kalau metode EPKP harus dilihat sendiri-sendiri. Ada produk dalam proses awal, ada produk selesai yang memang masuk bulan yang bersangkutan saja, dan ada produk dalam proses akhir. Ini dalam menghitung produk ekuivalen nanti sebagai pembagi jumlah biaya untuk memperoleh biaya persatuan. Mungkin ini belum jelas. Baik, untuk memperjelas, pakai contoh. Ya. Contoh dari PT Suryatek pada contoh 2 sebelumnya ya. Tadi sudah dilihat. Pada akhir bulan Januari ada persediaan akhir di Departemen A, barang dalam proses 66.000. Di Departemen B 122.500. Produk dalam proses akhir. Dan ini di bulan Februari dilanjutkan, ini harus diselesaikan ini. 200 satuan dan 150 satuan ini harus diselesaikan. Diselesaikannya di bulan Februari. Di samping itu, bulan Februari juga mengerjakan produk yang memang masuk bulan Februari. Dan bulan Februari keluar biaya lagi, biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, baik Departemen A maupun Departemen B. Jumlah totalnya ini. Untuk A 497.300, B 458.360. Biaya yang keluar bulan Februari ini untuk apa? Pertama, untuk menyelesaikan 200 satuan untuk A yang belum selesai, dan untuk mengerjakan yang masuk bulan Februari.
Yang B juga begitu. Nah, sekarang kita lihat. Dari data produksi ini, A, jumlah produk selesai 950 satuan. Produk dalam proses akhir 250 satuan. Ya, tak? Persediaan produk dalam proses awal 200 satuan. Ini di A. Ya, persediaan produk dalam proses awal 200 satuan, selesai 950 satuan, persediaan produk dalam proses akhir 250 satuan. Pertanyaannya, berapa jumlah produk yang masuk bulan Februari di Departemen A? Ya. Jadi selesai 950, produk dalam proses akhirnya 250, 1100, produk dalam proses awal 200 satuan. Jadi berapa produk masuk proses bulan Februari? Saya ulangi ya. Produk selesai 950, produk dalam proses akhir 250, jadi jumlahnya 1.200 ya. Sorry, 1.200. Ya, persediaan produk dalam proses awal 200 satuan. Berapa yang masuk bulan Februari untuk diproses? Yuk. 1.400, Pak. 1.400. Coba kita cek. Persediaan awal 200, masuk 1.400, berarti yang akan diproses 1.600. Selesai 950, belum selesai 250. Enggak cocok. 1.000, Pak. 1.000. Ya, 1.000. Jadi produk dalam proses awal 200, masuk bulan Februari 1.000 jadi 1.200 diproses, selesai 950, pada akhir periode akhir Februari belum selesai 250. Cocok ya. Ya, tepat jawabnya 1.000. Sedang Departemen B, persediaan awal 1.150, masuk bulan Februari ini diketahui ini, dari Departemen A ditransfer ke B, ya 950. Ya, jadi awal 150 produk dalam proses awal diterima dari A ini, jumlah produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 950. Jadi 950 tambah 150. Jadi yang diproses berapa? 1.000? Berapa? 1.000? 1.000 berapa? 1.100, Pak. 1.100, 150 tambah 950. 1.100 diproses selesai 900, belum selesai akhir bulan 200. Cocok, ya? Nah, begitu. Pemahamannya begitu. Kalau sudah dipahami, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung harga pokok yang disajikan pada laporan harga pokok produk. Ya. Nah, produk dalam proses awal diselesaikan ya di Februari ini, keluar biaya sekian itu untuk menyelesaikan produk dalam proses awal dan menyelesaikan yang masuk bulan Februari. Baik. Kita lihat laporan harga pokok produksi Departemen A. Nah, nih. Penyajiannya sama dengan yang kemarin, Departemen A. Data produksi, biaya produksi yang dibebankan, dan yang ketiga, perhitungan harga pokok. Ada 3 bagian. Data produksi tadi jumlah sudah dibahas tadi, jumlah produk dalam proses awal 200,
jumlah produk yang masuk proses 1000, tadi sudah dijawab ya. Jadi tentu sudah tidak bertanya ini 1000 dari mana, tadi sudah dijawab. Ya, kalian sendiri yang menjawab. 1.200 selesai ditransfer ke Departemen B950, produk dalam proses akhir 251-an, ketemu 1.200, cocok. Ya, jumlah yang diproses, hasilnya cocok. Nah, setelah itu membuat laporan pembebanan biaya. Maksudnya biaya bahan dibebankan pada produk itu berapa? BTK dibebankan pada produk berapa? Dan seterusnya. Jadi masing-masing elemen biaya. Kenapa masing-masing elemen biaya? Ya, karena tingkat penyelesaiannya tidak sama antara biaya bahan dan biaya konversi. Ya. Kalau tingkat penyelesaian sama, ya tidak usah dirinci, langsung digabung, mungkin lebih cepat. Ya. Nah, makanya dihitung sendiri-sendiri biaya persatuannya. Nah, biaya yang melekat dari produk dalam proses awal tadi 66.000 tadi juga dirinci. Kemudian yang keluar bulan Februari tadi datanya sudah ada untuk Departemen A, diambil dari soalnya tadi. Ini, dari ini, dan ini. Ya. Nah. Kemudian dijumlah, jumlah biaya, dibagi produk ekuivalen. Nah, tadi cara ngitung produk ekuivalen kalau metode rata-rata, ini judulnya nih loh, ada metode rata-rata. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Karena ini metode rata-rata, ketika menghitung produk ekuivalen, produk dalam proses awal diabaikan. Yang dilihat langsung produk selesai dan produk dalam proses akhir. Jadi 1.200 asalnya dari 950, produk selesai, produk dalam proses akhir 250, tapi tingkat penyelesaiannya 100%, jadi sudah utuh untuk bahan. Jadi di jumlah 1.200. Kemudian dihitung biaya persatuannya, 120. 144.000 bagi 1.200. Kemudian biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja dan BOP. Ya, ngitungnya produk selesai 950, tambah produk dalam proses akhir 250 kali tingkat penyelesaiannya 60%. Berarti 150 tambah 950. 1.100. Ya. Kemudian menghitung biaya persatuannya untuk BTK dan BOP. Jadi biaya keseluruhan ya, total 66.000 tambah yang keluar bulan Februari 497.300 menjadi 563.300. Persatuannya 501,18 rupiah. Nah, ketemu ya biaya persatuannya 501,18. Ini rata-rata, metode rata-rata. Nampak di sini metode rata-rata itu biaya yang melekat pada dalam proses awal ditambah yang keluar bulan ini dijumlah dibagi produk ekuivalen. Nah, itu rata-rata. Ya. Rata-rata kan begitu. Ya. Biayanya dijumlah dibagi ya, yang menikmati satuannya. Nah, ya, yang menikmati adalah ini produk selesai dan produk dalam proses akhir ini. Ya. Nah, setelah itu sama dengan yang sudah dibahas sebelumnya, perhitungan harga pokok, ya. Yang selesai ditransfer ke B, selesai itu 950, kali 501,18, ketemu 476.123. Ada tanda bintangnya. Kalau dihitung yang sebenarnya itu angkanya yang bawah ini.
476.121. Selisih Rp2. Kenapa berbeda? Karena di sini ada pembulatan ketika menghitung biaya persatuan ini. Biaya tenaga kerja 21782 ini ada pembulatan. 16336 ada pembulatan. Silahkan teman-teman kalkulatornya dikeluarkan, ngecek ya. Ngecek. Nah, setelah dijumlah 50118 ini 501,18 ini sudah ada angka pembulatan. Maka kalau dikalikan dengan produk selesai 950, hasilnya yang ini 476.121. Tetapi sana ditulisnya bukan itu. Supaya nanti kalau dijumlah dengan produk dalam proses akhir, harga pokok produk dalam proses akhir, jumlahnya ini sama dengan biaya total di sini. Ya, supaya sama. Jumlah biaya kan harus sama dengan yang melekat pada harga pokok produk selesai dan harga pokok produk dalam proses akhir. Harus sama. Nah, pembulatan tadi kalau terlalu kecil ditambahkan di produk dalam produk selesai, kalau terlalu besar dikurangkan. Sehingga jumlahnya di sini sama. Nah. Lanjut. Sekarang kita ke Departemen B. Nah, kalau Departemen B, biaya yang dibebankan ini, biaya produksi dibebankan ini ada dua bagian. Yang dibawa dari A dan yang dikeluarkan di B. Ya, kita lihat. Nah, ini yang B. Data produksinya sama cara penyajiannya. Ya. Kemudian biaya produksi yang dibebankan ada dua bagian, yang dibawa dari A dan yang ditambahkan di B. Ya. Yang dibawa dari A berapa? Ya. Yang dibawa dari A itu kan ini. Tadi yang ditransfer dari A itu berapa? Yuk kita lihat. Nah, yang dibawa dari A. Yang dibawa dari A itu ini. 950. Ya toh? Ini kan ditransfer ke B. Yang dibawa dari A. Dan produk dalam proses awal di B 150 ini sudah melalui A. Berarti ada biaya yang dibawa dari A. Nah, sehingga yang dibawa dari A ini ada dua bagian. Yang melekat pada produk dalam proses awal. Produk dalam proses awal yang 150 satuan ini. 150 ini. Ini kan dibawa dari A. Berapa? Nah, kita lihat datanya. Ini produk dalam proses akhir 122.500 itu yang dari A 70.500. Yang ditambahkan di B yang di bawahnya ini bahan tenaga kerja BOP. Ini bisa dilihat di laporan sebelumnya, laporan bulan Januari Departemen B. Kita lihat. Nah, ini produk dalam proses akhir Departemen B itu kan dari A 70.500 yang ditambahkan di B ini selebihnya ini 12, 25 dan 15.000 ini. Ya dah? Nah, kembali ke laporan tadi Departemen B yang dibawa dari Departemen A pertama yang melekat pada produk dalam proses awal 70.500. Ya dah? Tadi 70.500 kan yang dari A? Iya, Pak. Nah,
kita lihat sekali lagi. Nih, yang dibawa dari A 70.500. Nah, selebihnya yang ditambahkan di B. Kembali. Nah, kemudian yang 950, tadi kan ditransfer ke B 950. 476123. Dari mana angka ini? Kita lihat di laporan Departemen A. Nih, ditransfer harga pokok produk selai yang ditransfer ke B 476123. Ini yang 950 kali 501,18. 476123. Sudah disesuaikan angkanya ini. Karena aslinya yang bawah ini. 476121. Nah, angka ini dilaporkan di B sebagai harga pokok yang melekat pada produk selesai yang dibawa dari A. Ini yang diproses lebih lanjut di B. Ya dah? Nah, di B kemudian ditambahkan biaya, ya, biaya bahan, tenaga kerja BOP. Yang pertama, yang melekat pada dalam proses awal tadi, di atas tadi sudah, yang dikeluarkan bulan Februari, dijumlah, dibagi produk ekuivalen, ketemu biaya persatuan di B. Ya dah? Nah. Ya. Nah, produk ekuivalennya ngitungnya seperti tadi. Karena ini metode rata-rata, persediaan produk dalam proses awal diabaikan. Dilihat saja yang sudah selesai dan belum selesai. Yaitu 900 selesai, untuk bahan 200 sudah selesai 100%, jumlah 1.100. Nih. Bawa kalkulator ya, ngecek kalau ragu-ragu. Terus biaya konversinya 900 satuan selesai, tambah 60% dari 200, 120. Jadi 1020. Biaya persatuan ketemu. Nah, biaya persatuan Departemen B yang dibawa dari A, yang atas tadi yang dibawa dari A, dijumlah, dibagi satuannya, ketemu di sini. Kemudian yang B juga, biaya persatuannya ketemu di sini. Sehingga biaya produksi kumulatif di B, totalnya 546.623 ditambah yang di B 510.360. 1.056.983 totalnya. Persatuannya ini 496,93 tambah 493,54, 990,54. Ya. Mungkin ada keliruan, komanya kok masih 54 ini. Coba dicek harusnya. Ini tambah ini mestinya bukan 54 ya. Berapa? Dicek. Sampai di sini? Silakan dicek. Tadi saya minta. Harusnya 0,47, Pak. Harusnya 0,47. Baik, ya, harusnya 0,47. Sehingga harga pokok produk selesai yang ditransfer ke B yaitu 900 satuan. Ini bisa Anda tambah sendiri 900 kali 990,47. Berapa jumlahnya? Saya ngitung enggak ya? Yuk. Saya ulangi. Selesai itu 900 satuan.
Ya toh? Dikalikan 990,47 ya. Betul? Ayo. Pak. Hasilnya Iya, Pak. berapa? Itu 891 23. 4. 23. Ini yang di bawah ini. Yang itu yang Nah, apa namanya? ini jumlah seharusnya ini. Betul. Jadi ini salah ketik ini. 47 hasilnya sudah betul di sini. Ya. Jadi 900 kali 990,47 hasilnya ini. Nah, tetapi di sini angkanya disesuaikan supaya nanti jumlahnya sama dengan total di sini. Nih. Tahu toh? Nah, seperti tadi. Nah, kemudian harga pokok produk dalam proses akhir ada yang dibawa dari departemen A, ya, yang dibawa dari departemen A, produk dalam proses akhir itu ini 200 satuan ini, ya, 200 satuan. Nah, yang dibawa dari A persatuannya ini 496,93. Coba dikalikan 200 kali 100% tetap 200 kali 496,93. Berapa hasilnya? 99386, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Nah, sudah betul ya. Jadi harga pokok dari departemen A adalah ini produk dalam proses akhir loh ini. Yang dari A itu 200 satuan. Ya toh? Produk dalam proses akhir ini yang dari A harga pokok persatuannya 496,93. Oke. Terus yang ditambahkan di B biaya bahan. Jadi jumlah itu 200 satuan kali 100% kali 86,91. Hasilnya 17.382 ini mestinya. Ya toh? Iya, Pak. Terus yang biaya tenaga kerja 200 satuan kali 60% berarti 120 kali 253,92. Hasilnya mestinya 30.470 ini. Iya, Pak. Betul. Kemudian BOP 200 satuan kali 60% jadi 120 kali 152,71. 18.325. Betul ya? Betul, Pak. Nah, kalau kita jumlah sebelah kanannya 165.563. Ini adalah harga pokok produk dalam proses akhir di departemen B. Nah, jumlahnya agar sama dengan jumlah total di sana, maka yang disesuaikan, yang ditransfer, produk selesai yang ditransfer, yang disesuaikan. Maka ini diberi tanda bintang bahwa di sini ada penyesuaian, selisihnya Rp3 karena pembulatan. Oke. Lanjut. Ya, jurnalnya seperti kemarin, jadi tidak ada masalah jurnal-jurnalnya. Cuma jurnalnya sekarang untuk ini ada penyesuaian ini, karena ada penyesuaian pembulatan supaya jumlahnya tetap sama, juga Departemen B ada pembulatan, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat produk selesai, nih, nomor 3, untuk mencatat produk selesai Departemen A yang ditransfer ke B dan produk dalam proses akhir Departemen A digabung. Kalau disendiri-sendirikan nanti nggak cocok jumlahnya. Maka digabung, karena ada pembulatan. Barang dalam proses biaya bahan Departemen B untuk yang selesai ditransfer ke B,
Persediaan produk dalam proses Departemen A 87177 ini yang dalam proses akhir. Kreditnya ini. Kredit ini kan angkanya tinggal ngambil saja di sana. Nih. Ini dah. Tinggal ngambil ini. Kreditnya. 144239179 700. Nah, ini. Ya dah. Tinggal ngambil seluruhnya. Ini biaya totalnya, masing-masing elemen biaya. Ini harga pokok, produk selesai, dan produk dalam proses awal. Ini diambil dari laporan harga pokok produksi Departemen A. Kalau belum dibuat, tidak bisa jurnal ini dibuat. Kemudian yang berhubungan dengan B juga, yang 45 sama, 4 saja sama. Yang 5 ini gabungan, seperti 3 tadi, tapi di B. Persediaan produk selesai, Departemen B ini, yang masuk gudang, persediaan barang dalam proses, Departemen B, kreditnya ini, untuk mencatat produk selesai yang ditransfer ke gudang. Angka harga pokok ini diambil dari laporan harga pokok produksi. Biaya ini diambil dari laporan juga. Ya. Dari sini. Untuk biaya bahannya itu 95. Coba dihitung kalkulator ya. Kalkulatornya dibuka. Biaya bahannya 95600 di B. Ya. Ditambah ini yang dibawa dari A, yang dari A di B itu kan menjadi bahan 546623. Jumlahnya berapa? 642223, Pak. Coba dicek. Cocok? Cocok, Pak. Nah, itu dari situ. Jadi kalau Anda memperhatikan tidak bingung, tapi kalau tidak memperhatikan nanti bingung. Nah, kemudian barang dalam proses BTK 259, asalnya dari sini. Nih, 259. Nanti barang dalam proses BOP 155760 itu kita cek. Ini 259.000 dan 155.760. Ya, cocok ya? Oke. Cocok, Pak. Oke. Itu metode rata-rata. Sekarang yang MPKP. Nah, MPKP perbedaannya dalam menghitung produk ekuivalen. Ya. Datanya masih sama tadi, produk dalam proses awalnya masih sama. Data yang ditambahkan bulan Februari juga sama. Hanya beda metode menghitung harga pokoknya. Kita lihat. Ya. Nah, atau langsung saja di sini. Ini perhitungannya. Produk dalam proses perhitungan produk ekuivalen untuk Departemen A dan Departemen B. Nanti dilihat kembali. Saya mau langsung ke laporan. Nah, ini. Ini Departemen A, metode FIFO. FIFO ya. Nah, atau MPKP. Data produksinya sama. Yang membedakan sekarang di sini, pada produk dalam proses awal, tingkat penyelesaiannya disertakan. Ditunjukkan di sini sebagai keterangan. Karena dalam menghitung produk ekuivalen, produk dalam proses awal ini berpengaruh. Kalau metode rata-rata tadi diabaikan, saya berulang-ulang diabaikan tadi, tidak dilihat. Tapi dalam MPKP, produk dalam proses awal ini diperhitungkan, maka tingkat penyelesaiannya disertakan di sini. Ya, yang lain-lain sama. Kemudian biaya produksi yang dibebankan. Nah, kita
tadi yang metode rata-rata, harga pokok produk dalam proses awal yang 66.000 ya, dari A tadi, produk dalam dari Januari maksud saya. Ya. Dari A bulan Januari. Produk dalam proses Departemen A dari bulan Januari, ini Departemen A, 66.000. Tadi ditaruh di bawah, ditambahkan dengan yang dikeluarkan biaya bulan Februari. Dijumlah, kemudian dihitung rata-rata untuk menghitung biaya persatuan. Karena di sini MPKP, maka tidak digabung di sini, disendirikan yang 66.000. Coba kita lihat sebentar, kembali ya. Awas. A, nih 66.000 ditaruh di sini. Langsung dirinci ditambahkan yang keluar Februari. Ya? Kalau MPKP 66.000 itu dikeluarkan dari sini, ditaruh tersendiri di atas. Ya. Kita lihat kembali. Ya. Nah, 66.000 di sana sekarang. Tidak ditambahkan di sini. Karena harga pokoknya berbeda, disendirikan. Tadi harga pokoknya di rata-rata. Harga pokok dari bulan lalu dan harga pokok sekarang di rata-rata. Yang tadi sekarang tidak di rata-rata. Maka dipisah. Nanti dihitung sendiri, ini harga pokok yang 200 satuan, awalnya 66.000, kemudian tambahnya bulan Januari berapa dihitung sendiri. Kemudian yang masuk bulan Februari 1.000 satuan ini, ya, harga pokoknya dihitung sendiri bulan Februari. Nah, jadi produk ekuivalennya sekarang 1.000 satuan itu ngitungnya dari mana? Dari sini. Rumusnya tadi, sekarang langsung diimplementasikan. Produk dalam proses awal 200 satuan ini belum selesai. Tapi dari komponen bahan sudah selesai. Berarti 200 satuan yang diselesaikan bulan Februari ini, untuk bahannya tidak nambah. Maka di sini ditulis 0%. Biaya bahan yang produk dalam prosesnya 0%. Ya. Terus ditambah yang selesai 950. Tapi 950 ini kan termasuk 200 ini. 200 yang diselesaikan dari produk dalam proses awal. Maka yang masuk bulan Februari ini saja, ya, Departemen A, itu hanya 750. Ya dah? 950 kurangi 200. Ditambah produk dalam proses akhir 250. Untuk bahan sudah 100%, tambah 250. 0% kali 200, 0, tambah 750, tambah 250, 1.000. Sekarang biaya konversi. Biaya konversi produk dalam proses awal 200. Sudah selesai 60% di Januari. Berarti di Februari ini nambah 40%. Berarti yang dikerjakan bulan Februari 40%. 40% dari 200. Itu 80. Nih, 40% dari 280. Ditambah 750 sama dengan atasnya tadi ngitungnya. 950 ini sudah dikurangi 200. Karena yang selesai ini termasuk yang sudah dihitung tadi. Ditambah 60% dari 250. Ketemu 9580. Oke. Nah, jumlah biaya tinggal pindah saja, tadi sudah ada datanya, hitung biaya persatuan. Ketemu totalnya biaya persatuan yang terjadi di bulan Februari 505.000. Ya, yang dibawa dari A untuk dibawa dari bulan Januari maksud saya. Yang dibawa bulan Januari totalnya 66.000. Persatuannya sudah dihitung di bulan Januari. Tapi sekarang tidak usah dirinci di bulan Februari ini.
Nah, jadi total biayanya 497.300 sama tadi juga 4 itu ditambah 66.000 jadi 563.300 sama dengan tadi ini angka ini. Yang berbeda biaya persatuan. Karena ini yang dihitung hanya di bulan Februari saja. Yang bulan Januari tidak digabung. Kalau tadi kan di rata-rata. Nah, sekarang hanya yang Februari saja. Nah, kemudian perhitungan harga pokoknya. Di dalam perhitungan harga pokoknya ada dua bagian. Bagian pertama, menyelesaikan produk dalam proses awal. Bagian kedua, harga pokok produk selesai yang masuk bulan Februari saja, yang 750. Ya. Nah, sekarang yang awam, yang menyelesaikan produk dalam proses awal. Harga pokok dari produk dalam proses awal 66.000 tadi di atas ini tadi, masuk sini. Diselesaikan bulan Februari, bahannya sudah 100%, berarti tidak menambah bahan, hanya menambah biaya tenaga kerja dan BOP. Nambahnya berapa? 40%. Jadi 40% kali 250. Jadi setara 100 satuan. 100 satuan kali biaya tenaga kerja 220. Betul ya? Oh, 150, sorry. Oh, ini produk bukan 40, 60%. Sorry. Produk dalam proses akhir 60% dari 250. Jadi 150 kali 220. 17.600. Sorry, saya salah lagi. Saya ulangi ya. Pertama menyelesaikan 200 satuan. 200 satuan ini sudah punya harga pokok 66.000. Sudah jelas di sini? Kemudian masih harus menyelesaikan. Untuk bahan sudah tidak diselesaikan, sudah rampung. Kemudian biaya tenaga kerja harus menyelesaikan berapa? 60%. Selesainya 60%, dan menyelesaikan 40%. 40% kali 200, bukan dari 250. Karena produk dalam proses awal 200. Ketemu 80. 80 kali 220. 17.600, betul? Betul, Pak. Betul, oke. Terus BOP. BOP-nya juga tinggal menyelesaikan 40%. 40% kali 200, 80. Kali 165. 13.200. Betul ya? Betul, Pak. Nah, kita jumlah 96.800 ini adalah harga pokok produk selesai yang berasal dari produk dalam proses awal yang 200 satuan. Kemudian harga pokok produk selesai yang masuk bulan Februari yang 750 satuan A505 ini. Jadi 750 kali 505. 178.750. Cocok? Cocok, Pak. Nah, kita jumlah 475.550 ini harga pokok produk selesai 950 satuan. Yang selesai kan 950 satuan. Tapi dihitung sendiri-sendiri yang 200 harga pokoknya ini 96.800, yang 750 satuan harga pokoknya 378.750. Dilanjutkan harga pokok produk dalam proses akhir. Yang akhir itu 250 satuan, bahannya 100%, biaya konversi 60%. Jadi bahan 250 kali 100%, ya, dikalikan 120. Ketemu 30.000.
Terus biaya tenaga kerja 250 satuan kali 60% ketemu 150 kali 220 ketemu 33.000. BOP 250 satuan kali 60% berarti 150 kali 165 ketemu 24750. Di jumlah 87750. Jumlah dengan atasnya 563.300. Jumlah ini harus sama dengan total biaya di sana. Ya, harus sama. Oke. Terakhir, Departemen B. Nah, Departemen B. Ya. Departemen B. Departemen B juga sama. Ini yang membedakan produk dalam proses awal tingkat penyelesaiannya ditulis. Ya, ini yang membedakan. Tapi angkanya di sini sama. Nah, biaya yang dibebankan juga ada dua bagian. Yang dibawa dari A, ya, dan yang melekat pada produk dalam proses awal. Produk dalam proses awal di B sendiri, dan yang dibawa dari A, ya, itu kan harga pokok bulan Januari. Jadi di B ini juga ada dua harga pokok yang terjadi bulan Januari dan terjadi Februari. Yang terjadi Januari itu yang melekat pada produk dalam proses awal, yang 122.500 tadi di B. Nah, dan yang dibawa dari A bulan Februari. Ya, ditambah itu. Ya, ditambah yang dibawa dari A bulan Februari. Kemudian yang bagian kedua, biaya yang ditambahkan di B saja. Nah, ini 122.500 datanya ada, 475.550 itu yang dari A tadi, ini. Ya. Ini yang dari A ini. Ya toh, ini 475.550. Nah. Kembali. Nah. Wis. Barang berat. Oke. Nih. Ya. Jadi yang dibebankan ini ada dua bagian. Bagian pertama itu yang melekat pada produk dalam proses, datanya ada, dan yang dibawa dari A bulan Februari ada, tinggal tambahkan. Kemudian bagian kedua yang ditambahkan di B saja. Jadi bagian awal ini yang melekat pada produk dalam proses awal dan yang dari A. Nah, sekarang yang kita lihat yang ditambahkan di B ini, ngitung produk ekuivalen. Biayanya tinggal ngambil saja, tadi ada datanya. Produk ekuivalennya, ini, yang produk dalam proses awal 150, sudah selesai 2/3, jadi tinggal menyelesaikan yang sepertiga. Sepertiga itu 50 satuan. Ya, 50 satuan ditambah produk selesai 900, itu termasuk 150. Berarti ini 650. 50 tambah 650, 700. 700 tambah produk dalam proses akhir 200. Ini sudah 100%. Ketemu 950. Ya. Saya ulangi. Sepertiga dari 150 ditambah 750
650, sorry. 750 atau 650? 750. 50. 900 dikurangi 150 berapa? 750. Bentar. Produk dalam proses awal 150. Tingkat penyelesaian 2/3 berarti tinggal nambah sepertiga. Sepertiga berarti 50 satuan. Kemudian produk yang masuk, produk selesai 900 itu termasuk 950. 900 kurangi 150 itu 750. 750 atau 750. 750 dengan 50. Tambah produk dalam proses akhir 200. Ini 950 ketemunya. Coba kita cek perhitungannya kok kacau. Kita cek ya perhitungannya tadi. Oh, ini 1000. Februari ya. Oh, bahan itu 0 kok. Sorry aku. Yang bahannya itu sudah 100% berarti 0. Ya, ditambah 750 ditambah 200, 950 betul. Kemudian biaya konversinya itu yang tinggal sepertiga ini, 50 tambah 750 berarti 800. 800 tambah 40% tambah 60% tambah 120, 920 sudah betul. Diulangi. Untuk bahan 0% dari 150 ditambah 750, 750 itu 900 kurangi 150 tambah 200. Ya dah? 200 dengan 750 itu 950. Biaya konversi sepertiganya yang belum selesai berarti 50 tambah 750 berarti 800 tambah 60% dari 200 berarti 120, 920. Ya. Hitung biaya persatuan ketemu total. Totalnya itu dari awal dan yang dibawa dari A ditambah yang keluar bulan Februari di B, total. Persatuannya ini. Persatuannya yang produk dalam proses awal persatuannya tidak usah dihitung. Ya, tidak usah ditulis. Yang ditulis yang dibawa dari A dan yang ditambahkan di B. Sehingga perhitungan harga pokoknya untuk menyelesaikan produk dalam proses awal, yang awalnya itu 122.500, kemudian untuk menyelesaikan bahannya sudah 100%, berarti tinggal nambah biaya tenaga kerja. Ya, nambahnya biaya tenaga kerja itu tinggal sepertiga, berarti 50 satuan. 50 kali 25435. Coba dicek. 50 kali 254,35. Hasilnya apakah betul? Betul, Pak. Betul. Yang bawah juga begitu ngitungnya. Ya, 50 satuan karena tinggal sepertiga dikalikan 153 ketemu 7650. Jumlah ini adalah harga pokok produk selesai yang berasal dari produk dalam proses awal yang 150 satuan ini. Kemudian yang 750 dihitung 750 kali 995,93. Berapa hasilnya?
650 ya. 650 bukan 750. Harga pokok per bulan yang masuk Februari itu 900 kurangi 150, 750. 750 kali 99593. Pak, maaf waktunya sudah habis. Oke ya. Ini sudah betul ya nih? Oke. Anda ngecek sudah betul belum? Sudah, Pak. Sudah betul ya? Ya. Ini sudah betul. Dan seterusnya ini tinggal penyesuaian. Oke. Nah, sudah bisa kita selesaikan. Tinggal membuat jurnal seperti yang sebelumnya. Posting dalam buku besar juga seperti sebelumnya. Silahkan coba sendiri karena sama. Nah, jangan lupa masih ada tugas yang nomor 3. Yang kemarin tugas nomor 1 sudah dikerjakan. Sekarang yang nomor 3. Yang ada persediaan produk dalam proses awal. Oke. Saya kira waktunya sudah lewat 5 menit ya. Kita akhiri. Ya. Karena saya beri waktu 30 menit. Harusnya 30 menit itu di luar jam 7 sebenarnya. Tapi saya kurang yakin Anda kalau sudah membaca. Maka saya beri waktu 30 menit tadi. Ya, idealnya membacanya di luar jam kuliah. Ya, sehingga kita bisa lancar, tapi dalam pengalaman itu tidak terjadi, Anda tidak membaca. Baik, tapi terima kasih keterlibatan Anda sudah ditunjukkan. Dan kita akhiri pertemuan hari ini, ya. Oke. Mohon maaf, saya mau bertanya.